Hai Sobat Thompson, kembali lagi di channel YouTube kita, Thompson Network. Bersama saya Axel, dan hari ini kita bakal membahas pembahasan menarik mengenai ASI eksklusif. Bersama saya telah hadir Kak Mila dari Dinas P2KB P3A Kabupaten Badung. Halo Kak, Halo, gimana nih kabarnya? baik. Oke, baik. Kami juga berharap bahwa para sahabat Thompson yang sedang menonton acara ini berada dalam keadaan sehat juga ya. Oke Kak, pembahasan kita hari ini adalah mengenai ASI eksklusif kan ya. Sebenarnya apa sih definisi dari ASI eksklusif? Oke, mungkin pertama kita ke pengertian ASI dulu ya. Oke. ASI itu apa sih? ASI itu air susu ibu ya. Kemudian untuk ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI sampai bayi berumur 6 bulan tanpa penambahan makanan apapun. Baik itu air putih atau apa. Nah, kemudian setelah bayi berumur 6 bulan akan diberikan makanan pendamping ASI. Jadi selama bayi berumur 6 bulan itu cukup hanya diberikan ASI saja. Dari 0 sampai 6 bulan ASI. Dari baru lahir sampai 6 bulan cukup diberikan ASI saja. Oke. Kemudian tambahan tadi apa setelah 6 bulan? Iya. Setelah bayi berumur 6 bulan baru kita perkenalkan makanan tambahan. Oke. Nah, itu sudah ada biasanya. Dan apakah pemberian ASI ini punya jadwal tertentu atau dia sebenarnya terserah, kita bisa kasih kapan aja ASI-nya? Seorang ibu ya maksud saya. Oh ya, kalau pemberian ASI ini tuh biasanya dia diberikan tiap 2 jam atau sesuai dengan keinginan bayi. Sesuai keinginan bayi. Sesuai dengan keinginan bayi, maksudnya jadinya seorang ibu atau orang tua itu harus mengenali tangisan bayi lapar, tangisan bayi kesakitan. Oke, beda-beda ya? Iya, beda-beda. Itu nanti bisa di-searching di YouTube mungkin ya. Sekarang sudah banyak sekali informasi bagaimana mengenali tangisan bayi saat dia lapar, bagaimana mengenali tangisan bayi saat dia kesakitan, seperti itu. Nah, jadi dari teorinya bayi itu diberikan ASI tiap 2 jam. Tiap 2 jam, oke. Kemudian saya pengen tahu mengenai komposisi dari ASI ini. Karena kan tadi dari usia 0 sampai 6 bulan harus dikasihnya ASI. Berarti emang punya komposisi-komposisi yang bagus buat bayi. Kira-kira apa aja komposisi? Oke. Komposisi ASI itu sebenarnya sudah sesuai banget dengan kebutuhan bayi ya. Makanya dikatakan ASI itu adalah makanan yang paling sempurna untuk bayi. Yang pertama mungkin kita ke komposisinya, yaitu ASI yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum? Ya, kolostrum ini keluar dari hari pertama sampai hari ketiga setelah melahirkan. Nah, biasanya kolostrum ini itu dia agak lebih kental ya teksturnya, dimana dalam kolostrum ini terdapat beberapa jenis protein yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh bayi. Mungkin salah satu protein utamanya di situ ada globulin, seperti itu, mungkin bahasa medis ya agak asing. Ada imunoglobulin, ada sekretorik. Nah, itu tuh fungsinya sangat penting sekali untuk membentuk pertahanan tubuh bayi. Nanti untuk kekebalannya dia, artinya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh jamur kah, virus, bakteri, atau parasit-parasit lainnya. Makanya sekarang pemerintah itu lagi gencar-gencarnya melaksanakan IMD. Ya, IMD itu inisiasi menyusu dini, di mana bayi yang baru sekali lahir dari rahim ibunya, langsung diberikan ASI atau didekapkan di atas dada ibu. Ini ibunya masih dalam keadaan proses untuk persalinan ke kala 3 ya. Kala 3 itu pelepasan plasenta. Artinya bayinya itu dikeringkan dulu. Sudah itu biasanya kita kasih topi aja biar dia nggak kedinginan bayinya. Langsung didekapkan di dada ibu. Nanti bayi itu otomatis akan mencari sendiri puting ibunya. Jadinya langsung di sana itu sudah terjadi skin to skin dari bayi ke ibu. Jadinya sudah tercipta ikatan antara ibu dan bayi. Dan di sana juga kalau misalkan berhasil IMD ini, refleks menghisap bayi itu akan langsung terjadi di saat mulutnya menyentuh puting ibu. Gitu. Jadi itu tadi kolostrum ya. Kolostrum. Jadinya udah langsung si bayi itu dapat kolostrum dari ibunya. Kalau zaman dulu mungkin ya banyak katanya nenek saya di rumah juga bilang
ternyata ASI pertama itu yang justru sangat bermanfaat untuk kekebalan tubuh bayi nanti malah disuruh membuang dulu. Oh, Karena mungkin dari teksturnya yang kental atau kekuningan, mungkin mindset orang-orang zaman dulu kira tuh bahaya. ya bahaya. Kekuningan mungkin karena mirip dengan nanah ya, mungkin ya, mungkin itu. Nah jadinya kurang edukasi gitu kan. Kalau zaman sekarang itu sudah mulai terbuka pikirannya, sebenarnya itu yang sangat penting, sangat penting sekali. Kemudian kita ke komposisi yang kedua, yaitu ASI transisi. ASI transisi itu sering disebut juga ASI peralihan. Di sini kadar proteinnya sudah mulai agak berkurang ya, imunoglobulinnya juga sudah berkurang. Jadi di sini yang sudah meningkat itu adalah kadar karbohidrat, lemak, dan laktosa pada ASI transisi. Biasanya ASI transisi ini keluar di hari ke-4 sampai ke-10 atau sampai ke-2 minggu setelah persalinan. Kemudian yang terakhir yaitu komposisinya yaitu ASI matur. ASI matur ini keluar dari hari ke-14 atau 2 minggu setelah persalinan sampai seterusnya. Nah, sampai seterusnya bayi itu akan minum ASI matur. ASI matur. ASI matur itu komposisinya sudah lebih tinggi karbohidrat, lemak. Di situ nanti untuk artinya untuk makanan seterusnya sampai bayi berusia 2 tahun biasanya. Tentunya didampingi dengan makanan pendamping setelah usia 6 bulan. Oke Kak, tadi berarti komposisinya ini ada 3 ya, kolostrum, ASI transisi, dan juga ASI matur. Di mana kolostrum ini 1 sampai munculnya pada saat hari pertama sampai hari ketiga. Dan juga yang transisi itu dari hari ke-4 sampai ke-10 atau sampai ke-2 minggu setelah persalinan. Kemudian yang terakhir baru ASI matur. Saya mau bertanya mengenai kolostrum. Kolostrum ini kan tadi penting. Kemudian apakah ketika hari ketiga itu mungkin pas udah masuk ke ASI transisi masih ada kolostrum pada ASI si ibu atau pure kolostrumnya udah nggak berfungsi lagi atau nggak ada? Kolostrum itu kan ada kandungan proteinnya. Di ASI transisi itu kadar protein sudah mulai menurun, artinya masih ada ya, masih ada kandungannya sedikit dan ditambah dengan kandungan karbohidrat dan kandungan lemaknya gitu. Oke, berarti setelah ASI transisi. Oke, berarti emang 3 komposisi ini sangat penting juga buat si bayi ya. Iya. Dan saya juga baru tahu ternyata manfaat ASI ini tidak hanya untuk si bayi tapi juga untuk si ibu. Manfaat apa aja tuh Kak yang bisa didapat oleh si ibu? Oke. Untuk si ibu salah satunya yaitu membantu cepatnya pemulihan rahim setelah persalinan. Kenapa bisa gitu? Karena kita selama menyusui itu akan terangsang hormon oksitosin. Hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh otak. Nah, hormon oksitosin ini yang akan merangsang kontraksi rahim. Nah, semakin sering kontraksi rahim, maka akan semakin cepat mengecil rahim kita dan mencegah perdarahan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ibunya yaitu ada namanya metode amenorrhea laktasi. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang masih bingung nih, menunggu untuk menentukan penggunaan alat kontrasepsi, jadinya masih bisa menggunakan metode amenorrhea laktasi. Artinya, selama memberikan ASI, ibu ini tidak akan mendapatkan haid. Tapi dengan catatan ASI-nya ya harus eksklusif. Kalau misalkan ASI-nya tidak diberikan secara eksklusif atau misalkan didampingi dengan susu formula, itu tidak akan efektif. Jadinya kesuburannya itu cepat nanti dia balik. Gitu. Jadinya kalau memang benar-benar eksklusif sekali selama 6 bulan, full pemberian ASI, oke, selama 6 bulan itu tidak menggunakan alat bantu kontrasepsi, masih aman. Gitu. Berarti ada lagi manfaat? Ada untuk keluarga, untuk suami juga ada. Suami juga ada. Untuk suaminya apa? Otomatis secara ekonomis kan. Misalkan Excel nanti punya istri nih, punya istri, selama 6 udah bulan, gitu, iya selama 6 bulan kalau udah nyusuin, lumayan kan nggak beli susu. Cuman makanan buat ibu aja. Iya bener, bener banget tuh. Nanti kalau misalkan udah punya istri atau sudah berkeluarga, dukunglah gitu loh kan. Ya, karena peranan suami, keluarga itu penting banget untuk mensukseskan program ASI eksklusif ini gitu. Karena apa? Karena istri atau ibu yang baru melahirkan itu sangat sensitif.
Jadinya jangan sampai stres, usahain deh bahagiain terus gitu. Iya. Ini bukan karena ego saya sebagai perempuan, bukan. Tapi ini kenyataannya karena pikiran atau emosi itu sangat mempengaruhi produksi ASI. Oke. Gitu. Nanti biar nggak karena ibunya stres atau ngalamin baby blues ya istilahnya, proses mengasihi itu jadinya tidak berjalan. Kurang maksimal gitu ya Iya. jatuhnya. Berarti memang manfaat ASI ini bukan hanya cuma buat bayi, Untuk ibu juga, suami juga. Berarti untuk untuk satu suami keluarga juga. sebenarnya. Iya, benar. Tapi semuanya juga harus, terutama suami, memerankan peranannya dengan baik juga. Benar. Biar si ibu nggak stres, ASI juga lancar buat si bayi. Iya. Oke Kak, kemudian saya punya pertanyaan, ini mungkin kasus ya, mungkin setelah persalinan, saya nggak tahu nih kasusnya apakah ada atau enggak. Kalau misalkan si ibu ternyata tidak bisa memberikan ASI pada si anak, mungkin dia mengalami gangguan atau sakit, kemudian kan si anaknya tetap butuh ASI. Apakah ada alternatif lain atau cara supaya si anak tetap mendapatkan ASI walaupun si ibu tidak bisa memberikan ASI? Iya, ada. Kasusnya ada. Ibu yang tidak bisa memberikan ASI setelah melahirkan ada. Misalkan pada kasus ibu yang menderita atau terpapar virus HIV/AIDS, itu tidak boleh memberikan ASI. Kemudian pada ibu yang punya penyakit TBC, itu tidak boleh. Itu salah satu kasusnya ya, saya sebutkan. Nah, kalau misalkan ingin memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya itu, jalan satu-satunya yaitu dengan memberikan susu formula. Susu formula ya. Soalnya di Indonesia saya belum pernah dengar ada bank ASI itu. Mungkin ada beberapa, cuman belum gimana ya, belum artinya terkenal gitu sama masyarakat kita gitu. Tapi ada waktu ini kasus seorang ibu, ini bukan karena dia sakit atau gimana, karena dia mengangkat seorang bayi. Nah, dia tuh pengen banget bayinya itu tuh dapat ASI. Nah, jadinya dia minta tolong sama teman bidan mencarikan, artinya seorang ibu yang baru melahirkan, yang umurnya sama gitu loh. Gitu. Jadinya kita tuh dapat bayinya itu tetap dapat ASI dari itu. Tuh. Berarti kalau misalkan yang tadi kasusnya diberikan orang tuanya ternyata HIV atau TBC, kemudian si anak mau nggak mau harus diberikan ASI formula ya? Susu formula. ASI formula. Susu formula. Apakah susu formula juga punya komposisi yang sama kayak ASI atau? Mungkin kalau sama sekali tidak ya. Kolostrumnya tetap ada? Mungkin kalau sama banget nggak mungkin ya, nggak bisa kayaknya itu. Tapi susu formula itu kan sudah ada patokan umurnya. Ada dari 0 sampai sekian bulan. Jadinya jangan sampai salah nanti memilih susu formula yang harusnya bayi baru lahir dapat yang umur 0 sampai sekian bulan, malah dibelikan susu formula yang 1 sampai 3 ya, tahun. yang 6 sampai 1 tahun gitu. Itu juga harus diperhatikan gitu. Oke Kak. Berarti bahwa ASI ini sangat penting buat ibu dan juga buat bayinya. Jadi kalau bisa secara tepatnya mungkin mengambil jalan bahwa tidak dulu memberikan susu formula. Ya, lebih baik adalah memberikan ASI dan ASI eksklusif ya. Apakah kakak punya pesan buat para ibu yang sedang menonton acara kita? Oke. Mungkin pesannya untuk calon ibu atau yang baru jadi ibu, kadang-kadang ada perasaan merasa ASI saya kurang, ya ASI saya kurang. Itu sebenarnya salah ya, mindsetnya salah. Karena apa? Karena ASI itu akan diproduksi seiring dengan kita seringnya memberikan ASI secara langsung terhadap bayi. Karena isapan bayi itu akan merangsang ASI keluar gitu. Semakin sering bayi menghisap, maka semakin banyaklah produksi ASI. Karena kan banyak sekali ya selama ini, artinya kasus yang ditemukan di lapangan, ibu itu tidak memberikan ASI terhadap anaknya dengan alasan ASI-nya tidak mau keluar. Nah, sebenarnya itu tergantung sekarang dari niat dan kemauan ibu juga. Kalau misalkan udah dari baru lahir kita langsung dekapkan bayi itu, artinya langsung kita berikan ASI, dan semakin sering si bayi menghisap, maka akan banyak produksi ASI kita. Oke.
Pokoknya tetap semangat. Untuk para ibu-ibu, jangan sampai putus asa, itu aja sih. Siap. Dan jangan lupa juga bahwa pemberian ASI sebaiknya diberikan pada usia 0 sampai 6 bulan. Eksklusifnya. Eksklusifnya. Oke, Ya. oke. Terima kasih banyak Kak buat sharingnya hari ini. Untuk para sahabat Thomson di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, Thomson Network, dan juga like jika suka dan membantu. Dan jika punya saran dan juga pertanyaan, boleh komen di kolom pertanyaan. Saya Axel dari Thomson Network, dan Mila. sampai jumpa.